Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kristalia Laura Gaspers, NPM 1214201200034, kelas A keperawatan, nomor absen 34. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Ini adalah sebuah contoh sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dan mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan, karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk ke mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Yang berikut adalah kerongkongan atau esofagus. Merupakan saluran yang menghubungkan faring dengan lambung yang panjangnya sekitar 20-25 cm, mulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran makanan menuju lambung. Yang berikut adalah hati. Hati merupakan suatu kelenjar yang terdapat di dalam tubuh yang paling besar dengan ciri-cirinya yaitu berbentuk seperti baji dengan warnanya yang merah kecoklatan dengan berat sekitar 1,4 sampai dengan 1,6 kg. Fungsi hati yaitu alat yang digunakan untuk ekskreasi, sehingga hal ini bisa disebabkan karena hati manusia dapat memecahkan dari beberapa senyawa yang juga memiliki sifat. Yang berikutnya adalah lambung. Lambung terletak di bawah sekat rongga badan agak ke kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian utama yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Fungsi lambung yang pertama, menampung, menghancurkan, dan menghaluskan makanan oleh gerakan peristaltik dan getah lambung. Yang kedua, menghasilkan getah cerna lambung. Yang berikut adalah kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang berikut adalah pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Protease untuk mencerna protein menjadi asam amino. Sedangkan amilase untuk memecahkan karbohidrat menjadi glukosa. Yang berikut adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat terakhir terjadinya pencernaan makanan dan penyerap sari makanan. Berfungsi sebagai pencerna dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Yang berikut adalah usus besar. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter dan lebar 5-6 cm. Usus besar terdiri atas sekum dan kolon. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna
dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang berikut adalah rektum. Adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses, hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Sekian dan terima kasih.